Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini pertemuan perdana kita pada mata kuliah perbandingan pendidikan. Perkenalkan nama saya Dani Abrianto, dosen pengampu pada mata kuliah kali ini yang menjelaskan tentang perbandingan pendidikan di semester 3 di Fakultas Agama Islam dan Humaniora pada program studi Pendidikan Agama Islam. Hari ini kita menjelaskan terlebih awal tentang nilai-nilai dasar yayasan. Di awal sudah dijelaskan ketika eh, para mahasiswa masuk pasti akan diinformasikan di, dijabarkan terkait tentang nilai-nilai dasar yayasan. Bahwasanya yang pertama dalam nilai dasar yayasan adalah tentang kemurnian akidah tauhid, kemudian bersyukur dan sukacita, rendah hati dan pemaaf, berpikir positif, berbuat baik dan inspiratif, berempati dan mencari solusi serta patuh kepada pimpinan. Adapun peraturan perkuliahan pada kita hari ini adalah ada beberapa konsep ya dari pembelajaran kita. Yang pertama adalah menggunakan strategi atau metode pembelajaran blended learning, yang dimana pertemuan ini sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali kegiatan kegiatan belajar mengajar dan 2 kali ujian ya, baik ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Tapi pelaksanaan ujian tengah semester kita laksanakan menggunakan tugas, yaitu tugas CGR dan CBR, ya, kritik jurnal report dan kritik book report. Adapun yang pertama-tama sebelum kita memulai bahwa pertemuan kita hari ini, hendaknya pertemuan ini kita awali dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian dalam perkuliahan hari ini, selain bisa dilihat berulang-ulang, mohon dicatat apa yang diperlukan dan apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini, karena ini akan menindaklanjuti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, yaitu bagaimana penyelesaian tugas sampai bagaimana pertemuan perkuliahan. Artinya eh, kita dalam pelaksanaan kegiatan ini harus aktif ya dan memberikan tanggapan baik nanti di forum di Google, di Zoom, ataupun nanti ada di room chat ya. Nah, kemudian ya jujur sopan santun seperti biasa, jika ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan di grup WA kita. Kalau ada yang ingin diskusikan, kita diskusikan bersama di grup. Adapun kriteria penilaian ini sama ya, dengan di portal kalian sudah ada dari semester 1 dan semester 2, bisa kalian lihat bagaimana penilaian yang dilakukan di Pancabudi ya. Jadi ada nilai etika, ada nilai kuis, ada nilai tugas, nilai UTS dan nilai UAS ya, ujian akhir semester. Nah, deskripsi pada perkuliahan mata kuliah perbandingan pendidikan adalah menjanjikan pembahasan dan persamaan. Jadi apa yang beda, apa yang sama dalam pendidikan di seluruh dunia. Ya, jadi ini saya ambil sampel beberapa negara, baik dari negara Eropa, negara Timur, dan negara Asia. Ya, dimulai dari Indonesia, dari Indonesia, nanti Malaysia, Singapura, sampai pada Timur Tengah, yang Middle East-nya ke Saudi Arabia dan ke Mesir ya, sebagai pusat pendidikan agama terbesar dan tertua, bagaimana mengembangkan potensi dan menggunakan strategi yang sampai sekarang masih layak untuk digunakan. Nah, kemudian eh, bagaimana juga kita bisa melihat dalam mata kuliah ini adalah melihat konsep ya, konsep dan
sikap terbuka serta wawasan yang luas terhadap kondisi pendidikan di suatu negara. Karena kita bisa melihat di Indonesia seperti apa, kemudian di serupun kita ya di Malaysia seperti apa, kenapa mereka sekarang lebih maju daripada kita? Apa kelebihan dan kekurangannya? Bagaimana juga pelaksanaan pendidikannya, waktu jam belajarnya, undang-undang kebijakan dalam negara tersebut terkait tentang pendidikan, apa yang terjadi pada kurikulumnya, bagaimana penggunaan strategi pembelajarannya, serta bagaimana pengembangan media ajarnya sehingga mereka masih terus berkelas, masih terus meningkatkan kemampuan peserta didiknya sehingga bisa diterima dimanapun. Ya, jadi ini juga nanti akan ada pembanding ya bagaimana di Indonesia, kenapa Indonesia masih apa bukan terbawah tapi masih belum banyak bergerak, apalagi setelah COVID-19 ini ya kemarin setelah dunia lockdown tapi Indonesia masih belum banyak bergerak. Nah, negara-negara lain sudah banyak bergerak untuk maju terus untuk mengembangkan potensi-potensi pendidikannya, kan tetapi Indonesia masih banyak berjalan di tempat. Nah, moga-mogahan di pemerintah kali ini banyak inovasi dan pengembangan sehingga Indonesia melaju ke depan, kemudian bisa bisa berprestasi di kancah dunia. Ya. Nah, adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah bagaimana kita menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi ya bisa kita lihat dari internet ataupun dari jurnal-jurnal terkait tentang pendidikan-pendidikan di luar negeri ya serta bagaimana mengembangkan ya. Jadi bukan hanya sekedar tahu tapi juga bagaimana kita mengembangkan eh, isu-isu strategis dalam pendidikan sampai juga pada bagaimana nanti kalian bisa mendapatkan keahlian dalam apa namanya pembelajaran ya. Jadi misalnya kalau misalnya di negara Eropa menggunakan sistem ini, kita bisa memadupadankan. Jadi di kelas itu bukan hanya terpaku pada eh, ini ya kurikulum yang ada, tetap berpaku pada kurikulum, tapi bagaimana penyampaian strategi, metode, bahan ajarnya yang bisa kita kembangkan meniru dari negara-negara berkembang sehingga ini bisa dapat diterapkan di lembaga pendidikan yang nanti kalian masuk sebagai tenaga pendidik. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bisa menganalisis pemikiran terkait tentang pola-pola kebijakan. Sehingga kebijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan, terutama dalam pendidikan Islam, itu bisa terus berkembang. Sehingga pendidikan ini bisa menjadi suatu model, role model atau sebagai pembaharuan dalam peningkatan atau dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Maaf ya. Adapun relevansi kontemporer bahwasanya bagaimana kita bisa mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan. Nah, ini hal ini diperlukan untuk nanti kalian menyelesaikan tugas akhir. Bagaimana pendidikan-pendidikan yang ada ini menjadi informasi di awal kalian untuk bisa mengembangkan selanjutnya. Misalnya implementasi ini. Kenapa harus diimplementasikan ini? Kenapa judul-judulnya ini aja? Nah, sehingga kita bisa lihat negara-negara luar, oh ternyata pakai ini. Kenapa enggak kita bisanya ini? Jadi bisa menggunakan pengaruh strategi. Kemudian juga bisa mengembangkan bagaimana membentukkan karakteristik dan cara belajar, gaya belajar ya yang bisa dikembangkan di lembaga pendidikan atau yang bisa nanti kalian terapkan ketika KKN atau misalnya apa namanya ketika menyelesaikan tugas akhir. Nah, secara dasar kita mulai ya masuk secara dasar bahwasanya perbandingan pendidikan itu dari sisi filosofis yang berbasis pendidikan itu bukan hanya teori tapi juga pada praktiknya. Jadi namanya membanding ya bukan hanya teorinya oh begini-begini tapi juga bagaimana kita dapat setelah dapat perbandingan setelah kita mendapatkan informasi terbaru, bagaimana kita mempraktekkannya, bagaimana pola-pola itu bisa kita lakukan tentunya dengan tahapan-tahapan dan tentunya menggunakan sistem ya coba-coba maksudnya dalam artian kalau misalnya siswanya ternyata nggak bisa begini kita coba arah yang lain sehingga bisa ya jadi bukan hanya satu model yang bisa kita terapkan tapi kita bisa mengkombinasi beberapa model ya. Bidang dari studi tentang
perbandingan teori pendidikan dan praktiknya ini pada tiap negara guna memperluas wawasannya tentang problematik yang pendidikan yang maupun di dalam dan di luar negeri. Jadi problematika yang terjadi di di Indonesia apa yang bisa kalian lihat sehingga ini bisa menjadi apa ya, sebuah luaran yang bisa kalian kembangkan jauh lebih dalam dan jauh lebih luas agar dunia pendidikan di Indonesia ini terus berkembang dan berinovasi. Ya, kenapa juga orang Indonesia banyak di luar negeri banyak, tapi banyak yang tidak kembali atau mengembangkan lagi Indonesia, bukan tidak mau, tapi bagaimana penghargaan itu. Makanya ini problematika yang terjadi juga. Jadi banyak pemikir-pemikir, banyak penemu-penemu, bahkan banyak pengembang pendidikan di luar sana orang Indonesia yang jarang ada mau ke sini karena mengembangkan Indonesia jarang karena apa? Dia ingin mengembangkan dulu prosesnya sehingga bisa dihargai, ya, sehingga ini bisa nanti diterapkan di Indonesia. Karena itu juga tadi ketika kita sudah punya model, sudah kita mulai ini, nah pengakuan Indonesia ini atau pemerintah ini kadang ya masih sedikit ya. Ya, kita bisa lihat ya beberapa ini studi khusus yang kita lihat bisa bagaimana perjuangan Bapak B.J. Habibie ya, terkait dengan penemuannya tentang teorinya bahkan di Jerman digunakan ya sampai sekarang pun ya tentang apa namanya aeromodeling ya tentang bagaimana pesawat terbang itu bagaimana apa namanya eh, rumus ya. Nah, itu bisa di ini, tapi kenapa sampai sekarang di Indonesia nggak? Ini seharusnya Indonesia bisa jauh lebih 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 daripada apa namanya negara tersebut daripada Jerman. Karena itu tadi semua penemu-penemu yang ada di negara apa di negara Eropa tentunya dihargai, diberikan fasilitas yang cukup untuk bisa melakukan inovasi selanjutnya. Kalau di Indonesia ya dengan keterbatasannya yang masih dan pola kebijakannya yang masih apa namanya masih berproses. Moga-mogahan ke depannya bisa dikembangkan jauh lebih ke depan sehingga Indonesia bisa maju top ratingnya dalam dunia pendidikannya. Nah, ini secara pengertian ideologi terkait tentang perbandingan pendidikan bahwasanya ya eh, sebuah teori atau konsep itu harus tersistem dan rapih. Jadi ketika kita mau melakukan sebuah inovasi penemuan ya kita harus tahu jalurnya, alurnya, bagaimana prosedurnya, sistemnya, efeknya. Nah, ini harus tersistem. Kalau tidak tersistem, maka inilah yang merubah ya tentang pemikiran ideologinya sampai bagaimana kerangka berpikir dalam apa namanya pengembangan pendidikan tersebut. Nah, ini yang jangan sampai Indonesia terus berubah kurikulum sehingga ngerubah lagi ideologinya. Ya, sistemnya sama, cuma tinggal merubah-merubah, mengganti nama, tapi ya cuma mengembangkan di satu sisi saja. Nah, tidak mengevaluasi sisi-sisi lain yang sehingga ini menjadi apa ya? Menjadi isu-isu dalam pendidikan. Nah, ini yang kita temukan nanti ketika kita belajar tentang perbandingan pendidikan. Ada apa sih dengan pendidikan di misalnya di Al-Azhar gitu ya di Mesir. Itu tetap sama dari dulu sampai sekarang tetap sama gitu. Menggunakan sistem metode pembelajaran ekspositori, tetap ceramah. Tapi kenapa sekarang sekaliber ini? Bagaimana pendidikan itu tetap ini? Bagaimana konsepnya? Kenapa begitu? Padahal sebenarnya pembelajaran di Mesir itu ya masih apa namanya sistemnya yang face to face gitu. Bahkan ya ruangannya nggak sebesar sebesar kelas di ini dengan dimasuk apa dengan peserta didiknya yang lebih. Nah, sehingga itu yang menjadi permasalahan ya. Nah, ini makna ideologi bagi bangsa dan negara terkait tentang kehidupan ya bahwasanya ideologi tentunya ada pada setiap manusia dan sekumpulan manusia yang hidup atau tinggal dalam suatu wilayah disebut masyarakat dan masyarakat itulah yang membangun negara dalam kehidupan. Dengan demikian ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara. Ideologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai relasi pembangunan.
Nah, ini dalam ideologi itu nanti dalam hal perbandingan itu kita harus ya dinamis ya, jangan statis gitu. Harus melihat beberapa apa namanya perbandingan-perbandingan negara lain sehingga kita bisa membuka wawasan yang luas terkait tentang dunia pendidikan ya, terutama di membandingkan antara Indonesia dengan pendidikan di luar negeri. Ya, kemudian kita juga harus dalam ideologi harus terbuka dan antisipatif. Nah, ini bisa nanti dibaca terkait tentang pengertian ideologi pendidikan, tentang bagaimana hubungan antara sistem nilai atau pola pemikiran dengan kebijakan-kebijakan pendidikan. Jadi, jangan disalahkan di Indonesia. Kenapa apa yang terjadi? Ya kan? Karena ada nilai-nilai value yang diambil yang berdasarkan undang-undang terkait tentang pendidikan ya, yang diatur dalam sistem pendidikan nasional. Kemudian ada prinsip-prinsip moral, kemudian kebijakan-kebijakan moral, sampai pada kebijakan-kebijakan pendidikan, ya, terkait dengan ideologi pendidikan. Nah, secara komparatif ada 4 tujuan pendidikan. Yang pertama untuk menggambarkan sebuah sistem proses atau hasil pemikiran ya dari hasil pemikiran pendidikan tentunya. Jadi bagaimana pendidikan itu mempunyai sistem ya sistem pendidikan nasional misalnya. Nah, kemudian bagaimana prosesnya dalam melaksanakannya sampai pada hasilnya. Nah, perlu ada evaluasi dalam pendidikan tersebut sehingga pendidikan itu tepat sasaran dan tepat bisa digunakan di belahan manapun. Jadi jangan ada perbedaan antara di kota, di daerah ataupun di daerah 3T ya, misalnya terjauh, terluar, terdalam. Jadi ya pendidikan tetap sama. Bagaimana menuntaskan apa namanya buta huruf, bagaimana bisa meningkatkan kemampuan skill ya, baik hard atau soft skill serta life skillnya dari setelah belajar. Kemudian secara komparatif juga dalam tujuan pendidikan untuk membantu pengembangan institusi pendidikan atau praktiknya. Kemudian menyoroti pendidikan dan sosialnya, serta yang terakhir adalah bagaimana untuk membuat pernyataan umum yang valid tentang pendidikan di lebih dari suatu negara. Ya, ini yang nanti kita bahas dalam apa namanya materi berikutnya terkait tentang bagaimana semua ya. Jadi penjabaran dari perkuliahan kita ini meliputi 4 sistem ini. Ya, ini saya ambil dari pemahaman Harvard ya terkait tentang bagaimana tujuan pendidikan secara komparatif menggambarkan sistem proses dan hasilnya. Yang kedua, membantu pengembangan institusi dan praktiknya. Yang ketiga, menyoroti pendidikan dan sosialnya. Bagaimana setelah belajar ya. Jadi setelah hasil belajarnya tuh mendapatkan sikap yang seperti apa. Yang terakhir adalah bagaimana untuk membuat pernyataan umum yang valid tentang pendidikan di lebih dari satu negara. Nah, ini konsep komparatif tentang bagaimana perbandingan pendidikan tentang studi tentang pendidikan di masa lalu ya di Indonesia masa lalu seperti apa, Ngayoman dengan Inkarso sampai pada Tutwuri Handayani itu seperti apa, sehingga uh, apa namanya ada pengembangan-pengembangan pada level pendidikan tertentu ya. Jadi masa lalu seperti apa, bagaimana konsep pengembangannya sehingga kita bisa bisa melihat gitu ya apa yang diubah, apa yang kenapa dirubah, ada apa perubahan tersebut sehingga ini bisa menjadi lahan awal untuk membandingkan antara pendidikan di suatu negara. Ya, kemudian bagaimana tentang tentang sistem sekolahnya, bagaimana di sekolah itu jam berapa sih masuknya, berapa jam sih, kemudian apakah harus ada PR atau tidak. Nah, ini nanti menjadi pembahasan dalam studi komparatif ya, sampai pada bagaimana mengimplementasikannya, bagaimana yang dimaksud dengan ujian itu, apakah perlu ujian atau tidak. Nah, seperti itu. Karena ada beberapa negara yang nggak ada ujian, karena setiap hari sebenarnya sudah ada nilai-nilai ujian itu dalam praktik pembelajaran. Makanya ada di dalam konsep belajar itu ada pretest, evaluasi dalam kegiatan belajar dan ada post-test ya. Nah, kemudian yang ketiga terkait tentang studi tentang 2 atau lebih sistem pendidikan. Jadi nanti kita mengkomparasi. Kemudian ada terakhir terkait tentang studi tentang filosofi ya, tujuan dan sasaran serta kebijakan dan bagaimana praktik pendidikan di negara tersebut yang mempengaruhi
pengembangan kebijakan dan nah, dalam pendidikan global dan internasional, bahwasanya studi melihat ya, ada menyebutkan arti tentang pendidikan itu tersebut, bahwasanya seperti Jepang, ya, Jepang itu yang pertama setelah bom, ya, di Perang Dunia Kedua, itu dilihat bagaimana yang diperlukan itu adalah sosok seorang guru yang dapat mengayomi semua lini ya, baik nanti pada sistem apa namanya, sistem informasinya itu dari guru semuanya. Bagaimana nanti pola pengajarannya sampai tentang bagaimana menginovasi selanjutnya itu perlu adanya seorang guru. Sehingga di sini menumbuhkan sifat kesadaran bangsa terkait tentang pentingnya menjaga kehidupan kolektif secara global. Inilah pendidikan global dan internasional. Jadi dengan majunya pendidikan, maka maju juga kesadaran bangsa terkait tentang bagaimana memajukan bangsa itu tersebut. Ya. Nah, sebagai tugas akhir kita nanti di pertemuan mata kuliah ini ada dua hal, yaitu ada kritik jurnal report dan kritik book report. Kritik jurnal report dan kritik book report adalah tugas yang diberikan terkait tentang bagaimana mengkritisi, kalau CJR itu atau kritik jurnal report mengkritisi dua jurnal minimal terkait tentang dunia pendidikan. Kalau kritik book report adalah tentang buku ya, buku-buku bisa Anda lihat dari sumber referensi saya ataupun dari kalian bisa cari di apa namanya, di toko buku, boleh yang berbayar ya dari e-book atau lain sebagainya, boleh, tidak ada masalah, asalkan yang pertama adalah pembahasan tentang isi ya, maksudnya kontennya, misalnya penulisnya siapa, kemudian judulnya apa, berapa lembar, kalau misalnya jurnal itu apa namanya, jurnalnya apa, Sinta berapa, ISSN-nya berapa gitu ya. Kalau di buku ISBN-nya gimana. Pokoknya intinya konten tentang buku. Yang kedua adalah tentang deskripsi isinya. Ya, materinya tentang apa sih? Secara ringkas ya. Baik jurnal yang pertama dengan jurnal yang kedua. Namanya membanding gitu ya, mengkritisi. Nah, kalau buku juga sama, apa yang menjadi apa namanya, keutamaan dari buku tersebut. Nah, baru penjelasan tentang masing-masing jurnal dan buku tersebut. Apa lebihnya, apa kekurangannya, kemudian juga analisis Anda terkait tentang itu sampai pada tahap kesimpulan yang menyimpulkan bahwasanya jurnal ini perlu, misalnya apa, buku ini perlu layak untuk digunakan para mahasiswa untuk mengembangkan potensinya bla 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 misalnya. Ya, sehingga dapat direkomendasi sebagai bahan referensi rujukan untuk para mahasiswa yang apa namanya, atau para pembelajar yang ingin mengembangkan atau mengetahui potensi-potensi pendidikan di Indonesia sehingga bisa layak digunakan sebagai layak sebagai referensi untuk para tenaga pendidik atau lembaga pendidikan yang ingin mengembangkan potensi sekolahnya. Saya rasa itu ya apa pertemuan kita hari ini. Eh, Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup ya, ataupun di japri saya terkait tentang eh, pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dilihat apa namanya, dilihat modul-modul berikutnya, materi-materinya, sehingga kalian bisa mempersiapkan diri untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah perbandingan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.